di Malaysia kan. Terus bokap gue karena protektif sama gue, dia sempet ngelamar kerja di Petronas. Demi nemenin gue. Padahal kerjaan yang sebelumnya udah lebih baik. Kenapa kerja di Malaysia itu lebih baik? Nampaknya kamu harus tahu ini. Di sini aku tidak bicara masalah kerja pun tak ada weh. Kerja pun anda sedihnya, realitinya kehidupan orang-orang miskin di Indonesia. Sebab itulah ada. Oh hai, oh halo, hai semuanya. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi bersama Sari di channel ini. Hari terjumpa ada seorang artis Indonesia yang dulunya dia itu kuliah di Malaysia ya. Dan bapaknya itu terpaksa meninggalkan kerjanya di Indonesia demi untuk menemani anaknya yang tinggal dan berkuliah di Malaysia ini. Dan akhirnya ada kisah di sebalik ceritanya. Nanti kita dengarkan sama-sama ya. Topik yang lainnya kan. Ada juga isu semasa yang mengatakan Malaysia sudah tidak menjadi pilihan warga negara Indonesia. Nah, mungkin mereka ke negara lain katanya macam itu. Yang Sari pun peliknya ya. Tapi yang di sini pun ya Sari baca-baca komentar, kalau orang Malaysia ini mengucapkan syukur pula. Lebih baik katanya, alhamdulillah. Oh, I cannot brain ya. Oh, sekarang ini Indonesia menjadi incarannya itu Sari lihat lebih banyak ke Kamboja, ke Myanmar pula. Buat apa tuh? Oke, kita tonton langsung videonya. Cium. Pas kuliah itu karena banyaknya di Malaysia kan. Terus bokap gue karena protektif sama gue, dia sempet ngelamar kerja di Petronas. Demi nemenin gue. Padahal kerjaan yang sebelumnya udah lebih baik. Udah lebih baik, tapi pasti di Petronas itu juga ya mungkin sama baiknya ya. Iya. Tapi sampai dia pas lagi meeting sama HR, sama direkturnya, dia meeting, kenapa Bapak pindah ke Malaysia? Ya kan ada hal mencurigakan tuh bagi HRD. Anak saya kuliah gitu. Tiba-tiba ya. Kuliah di mana Pak? Di Lim Kok Wing. Oh, di Lim Kok Wing itu ada artis Indonesia memang Pak. Artis terkenal. Oh gitu katanya. Acha Septriasa. Gitu katanya. Itu anak saya. Pak, itu anak Bapak. Langsung keterima. Baru ini bukan terima kerja karena anak. Biasanya tuh anak dibantu orang tua. Iya, dibantu orang tua biasa. Anaknya tuh mau naik dibantu orang tua biasa. Kalau ini anak lah iya memang iya. Kenapa kerja di Malaysia itu lebih baik? Nampaknya kamu harus tahu ini. Di sini aku tidak bicara masalah gaji dan kerjanya ya, enggak Pak, bagiku itu sama aja. Masalah gaji di Indonesia sama di Malaysia ya sama aja. Pekerjaan juga ya sama aja, sama-sama berat. Emang apa sih yang diharapkan gitu? Kerja di Malaysia lebih ringan? Ya kagak lah Pak. Di Malaysia juga berat, kadang sambil berenang juga aku. Tapi apa sih yang membuat Malaysia itu lebih better? Nah yaitu nilai tukar ringgit terhadap rupiah itu relatif mengalami kenaikan terus setiap bulannya Pak. Jadi kita kerja itu sambil investasi gitu. Misalnya waktu pertama kali kerja di sini 1.000 ringgit itu 3.500.000. Sekarang 1.000 ringgit itu jadi 3.733.000 rupiah dan masih mengalami kenaikan. Jika sama-sama dirupiahkan artinya tiap bulan gaji kita itu naik kalau di Malaysia. Tapi kalau di Indonesia tiap bulannya itu sejatinya turun gitu. Dan juga kalau kerja di Malaysia itu kita nggak gampang pulang gitu. Beda kalau di Indonesia. Kerja setahun aja udah hitungannya lama gitu. Jadi akibatnya kita pengen cepet-cepet pulang. Berbeda dengan Malaysia, kerja setahun itu hitungannya masih pemanasan Pak. Orang-orang Indonesia buat live sambil minta gift, minta donation, lepas tu diorang menari. Dan makin lama makin ramai tau. Ya, banyak bukan kali seorang ya. dua, bukan satu kumpulan, dua kumpulan. Sudah. Aku tak tahulah berapa puluh kumpulan Betul, yang ada yang buat live untuk minta donation ni. Tapi kalau korang nak tahu, lagi-lagi orang Malaysia sebenarnya ada dark story di sebalik diorang menari ni. Di sebalik orang-orang kampung ni ada cerita sedih sebenarnya. Sebab kalau korang perasan, bila korang masuk ke dalam live diorang ni, diorang menari kan. Tapi kalau korang perasan, yang belah-belah belakang pun menari juga. Kumpulan yang lain, handphone yang lain, belah kiri pun ada, belah kanan pun ada. Macam satu kampung menari live sambil meminta duit ni. Betul. Sebenarnya ramai daripada diorang ni kerja petani dan diorang ni underpaid. Gaji diorang sangat-sangat sikit, sangat-sangat ciput guys. Betul. Memang betul-betul menyedihkan.
Ada juga yang Antara info pengangguran yang aku kan? dapat lepas aku research, aku tengok dia orang dapat lebih kurang RM15,000 satu hari. Kau nak tahu tak berapa banyak tu? Lebih kurang RM4 ke RM5. Oh, RM4. Satu hari, guys. Guys, dekat Malaysia ni RM5 sejam pun tak dapat tahu. Betul. RM5 sejam tu memang RM8, kira RM10 engkau ni ya. bos paling durjana lah. Sekarang pun paling minimum RM10 sejam. Tapi dekat Indonesia boleh dapat RM5 sehari sahaja. Sebulan diorang dapat 100 lebih saja ataupun beratus-ratus ringgit sahaja. Betul. Itu kisah sedih orang Indonesia. Jadi diorang ni memang dah tak ada cara lain, memang kena buat benda-benda macam ni lah. Wadidau live sambil mengharapkan orang-orang kaya, orang-orang Bagi dermawan untuk donate gift dekat diorang. Hmm. Setiap kali diorang dapat donat, diorang akan menari. Donat ni sebenarnya RM2 je. RM2 ni nak kongsi berapa orang tu? Cuba korang kira berapa orang. Okey? Berapa banyaklah sangat diorang 50 dapat sambil buat sen live ni. satu Sebab ya. diorang kongsi ramai-ramai kan. Tapi diorang ni memang dah tak ada jalan lain. Sebab itulah kalau yang nampak diorang menari ni, kita sebenarnya tak boleh nak komen, tak payahlah menari, pergi cari kerja lah. Kerja pun tak ada weh. Kerja pun underpaid. Kerja pun bayaran tak setimpal. Diorang dah tak ada solusi yang lain. Maka solusi untuk orang-orang Indonesia, joget. Jadi saya tak tahulah keadaan ini akan berubah ataupun tidak, tapi inilah Reality. inilah sedihnya, realitinya kehidupan orang-orang miskin di Indonesia. Sebab itulah ada yang berhijrah ke Malaysia cari kerja dan sebagainya, dan ada yang tak mampu berhijrah tu, diorang joget. Jadi itulah sedikit cerita pasal diorang ni. Macam biasa, korang yang nakkan isu semasa, info terkini, boleh tekan butang follow dekat sini. Jururawat di Indonesia nih, jangankan RM14.000 beda, RM5.000 aja dah alhamdulillah kali lah beda. Sebab di Indonesia ini susah cari kerja terus gaji kecil. Masalah juga di Indonesia, jadi kerjanya tuh adalah gajinya sedikit, rapel pula, gajinya 3 bulan sekali engkau dibayar. Jadi kalau bisa 3 bulan sekali dibayar tuh makan sehari-hari macam mana sih? Dia tak makan beda, dia cuma minum aja. Bukan pinjol sih. Bahas satu persatu ya. Tadi ada beberapa video yang sudah kita tonton sama-sama. Yang pertama itu seorang artis Indonesia yang dulunya dia berkuliah di salah satu university di Malaysia. Nah, ketika itu bapaknya macam takutlah kan, anak gadis, anak perempuan itu pergi ke luar negara. Akhirnya ayahnya itu meninggalkan kerjanya yang cukup oke ya, sangat oke ya, ditinggalkannya di Jakarta di Indonesia untuk menemani anak tercintanya ya. Jadi di sini dia tuh cari kerja lain lah. Kebetulan dia boleh juga melamar dekat Petronas. Tanyalah kan, ketika itu Acha ini pun cukup famous juga di Malaysia ya, karena ada filmnya itu dengan Irwansyah. Nah, kalian ada tahu tak? Tajuknya itu Heart. Itu ya, jadi cukup boom, ramai orang yang mengenal dia ya. Nah, ketika dia bagi tahu anaknya itu Acha Septriasa, langsung diterima. Gitu ya. Oke. Good job. Apa tadi katanya orang Indonesia tuh mau kerja di sini? Ya, kita tahu lah kan, mata uang di sini pun lagi tinggi kan. Jadi berbondong-bondong lah orang datang ke sini kan. Dan tadi belum cukup saya membahaskan tentang university. Kenapa orang Indonesia sampai artis Indonesia pun sekolah di sini? Kenapa begitu? Kenapa tak di negara kita sendiri? Kalau mau mencari kerja di Malaysia ini pun mereka akan lebih memilih lulusan daripada university di Malaysia daripada universitas di Indonesia, lalu mereka melamar kerja di Malaysia ini. Nah, itu pernah Sari lihat lah ya, ada orang yang menceritakannya. Yang seterusnya tadi ada tentang gaji ya, yang beras, wadidau, ramai ya Sari lihat yang joget-joget. Kalau kita bagi gift, mereka akan joget, terima kasih pak, katanya gitu ya. Oke, nah memang betul tadi yang dikatakannya. Di sana gaji pun miris sebetulnya ya, tidak sesuai dengan pekerjaan yang kita lakukan. Contohnya itu hari gaji guru ya, guru honorer. Nah, itu pun dibayar 3 bulan sekali ya. Wah, saya lihat pun kan kawan saya pun mau masuk kerja pun susah sangat ya. Harus ada orang-orang dalam untuk boleh dia masuk. Padahal gaji yang ditawarkan di situ pun
otaknya banyak kan, pas-pasan saja, ngam-ngam saja. Tapi daripada tak ada kerja, ya terpaksa. Juga ada polemik ya, itu hari juga Kedutaan Besar Pak Hermono juga mengatakan bahwa Malaysia sudah tidak menjadi pilihan orang Indonesia bekerja keluar negara ya. Nah gitu, ada ramai lah ya netizen Konoha itu berkomentar, iyalah kami nggak mau lagi ke Malaysia. Datang orang Malaysia, alhamdulillah lebih baik tak datang ke negara kami katanya. Oke, nah kalau di Malaysia ini sebenarnya boleh saja kan kalian bekerja, tapi orang sini maunya ya legal ya, jangan yang ilegal kan, yang datang ke sini suka-suka datang, top bekerja. Jadi lantas orang Indonesia katanya di Indonesia sendiri pun tak ada kerja. Jadi gimana gitu ya? Oke, kalau nggak ke Malaysia katanya, jadi ke negara mana? Oke, nah ini ada lagi salah satu faktanya, Sari jumpa ya, ternyata orang Indonesia itu ramai memilih pergi ke Kamboja ya, ke Myanmar. Oke, dan ini dulunya dan telah meningkat ya, mereka itu meningkat ya, dari tahun sebelumnya itu berapa, sekarang 2024, 2025 mencanak naik, pergi menjadi scammer dan juga judi online ya. Oke, kita tonton dulu bagaimana videonya. Coba. Ini yang pergi ke Kamboja naik dari 3.000 jadi 123.000 orang akibat judel. Ini menarik nih. Laki-laki tidak bercerita tiba-tiba di Kamboja. Tapi seriusan, masa iya warga kita pada pergi ke Kamboja buat kerja di dunia judel? Kalian mengecek Detik dan Kompas. Pemerintah kita itu lagi fokus buat berantas judel. Ini bisa kita lihat dari kerjanya Komgigi yang baru. Langsung bersih-bersih mereka. Pegawai Kominfo yang ternyata lindungin judel langsung pada ditangkepin. Soalnya memang judel ini ngerugiin negara banget. Nah yang menarik, ternyata judel ini legal di Kamboja. Boleh di sana. Sampai ada aturannya, ada undang-undangnya, dan sah di sana. Data nunjukin kalau warga Indonesia yang ada di sana cuma sekitar 3.000 orang pas tahun 2018 sampai 2019. Nah, tiba-tiba ningkat banget nih pas ada data terbaru. Jadi 123.000 orang. Ini datanya dari Duta Besar Indonesia untuk Kamboja. Ini sebenarnya kocak karena negara kita lagi berusaha memberantas judel, tapi yang kerja di sana malah orang kita juga. Walaupun nggak semuanya. Detailnya bisa kamu baca di artikel Detik dan Kompas yang ini. Netizen komen, "Hapus Min, mantan gua takut nyusul." Nggak apa-apa anjir, ngurang-ngurangin populasi. Ada 123.000 WNI yang kerja di Kamboja, diduga kerja di judi online. Kok bisa ya? Dugaan ini muncul soalnya tiap tahun angka WNI yang kerja di sana tuh nambah terus. Di tahun 2018 WNI yang kerja di sana cuma 3.000-an orang aja. Sekarang naik jadi 123.000, bahkan 89.000 diantaranya berstatus pekerja jangka panjang, antara 6 bulan sampai setahun. Ini data resmi dari KBRI di Kamboja ya. Bisa jadi angka aslinya tuh jauh lebih banyak dari itu. Soalnya iya pasti ada aja yang ilegal. Bahkan banyak loh orang yang udah dipulangin ke Indonesia, malah balik lagi ke Kamboja dengan identitas baru. Hal ini disebabin karena kerjaan yang ditawarin tuh nggak butuh skill yang macam-macam dan gajinya antara 9 sampai 12 juta sebulan. Ini lebih tinggi daripada rata-rata di Indonesia. Miris banget ya. Yang kerja orang Indonesia, korbannya juga orang Indonesia. Kalau menurut kamu gimana? Pendapat kamu? Oke, nah ternyata bukan Malaysia ya, tapi mereka itu pun ada juga yang sudah pernah kerja di Malaysia, tapi mungkin sudah balik kan, blacklist, jadi tidak boleh lagi datang ke Malaysia kan, padahal sebetulnya mau juga kan, timbang di negara sendiri kita pun susah mencari pekerjaan, gaji seciput saja kan, tapi ada juga orang yang kan yang menawarkan dekat Kamboja sana. Wow, tadi angkanya bukan main-main juga ya, 123.000 orang Indonesia bekerja di Kamboja. Nah, rata-rata mereka itu kerja sebagai scammer dan juga judi online. Siapa ini netizen ini yang selalu mengatakan di Malaysia ini apa ya, judi di Genting Highland. Nah, ini bukti nyata orang Indonesia bekerja pula ya kan dekat sana. Aduh parah ya. Bilang sebelum mengata orang lebih baik berkaca terlebih dahulu. Kan gitu. Oke teman-teman, kita tonton lagi satu video ini. Kenapa alasan orang Indonesia katanya tidak memilih Malaysia? Betul ke tuh? Saya akan sharing satu informasi yang memang
perlu diperhatikan untuk sahabat-sahabat kita yang kosongan. Oke, seperti biasa sebelum kita masuk ke pembahasan, jangan lupa dibantu untuk subscribe dan aktifkan tombol lonceng notifikasi agar next sahabat tidak ketinggalan ketika channel ini mengupdate info-info yang akan datang. Oke, di pagi ini kita akan membahas satu informasi berkaitan Jabatan Imigrasi Malaysia itu meluncurkan satu program baru yang di situ pastinya dalam bidang penguat kekuasaan yang memang sebelum ini belum adanya hanyalah operasi-operasi dan sebagainya, tapi di 1 bulan yang lalu Jabatan Immigration membuat satu gebrakan baru, yaitu namanya Program Inspektorat Immigration, yang di situ pastinya tujuan utamanya adalah menjaga kedaulatan, kemudian penguat kekuasaan, yang di situ melakukan sweeping di hotspot, dalam artian ya seperti di pasar malam, bazar, apatah lagi di bulan Ramadan itu untuk di Malaysia adalah banyak bazar-bazar Ramadan. Nah, untuk hal ini juga pastinya untuk teman-teman kita yang kosong ataupun yang tidak berdokumen, apatah lagi untuk yang penyalahgunaan pas. Karena untuk penyalahgunaan pas ini kalau dilihat orang awam yang memang tidak paham, tidak mengerti perundangan ataupun ketetapan setiap warga asing yang bekerja, itu ya anggapannya adalah legal. Tapi kalau memang sudah masuk ke ranah penyalahgunaan pas, meskipun sahabat itu permit, ada dokumen, tapi kalau tidak kerja sesuai dengan syarat ataupun melanggar syarat, maka di situ masuk ke golongan ilegal. Nah, untuk hal ini memang sangatlah rawan. Nah, untuk teman-teman yang bekerja di pasar malam, tidak perlu takut untuk yang bekerja sesuai dengan majikannya. Contoh, majikannya ada bisnis jual nasi Arab ataupun lemseng dan sebagainya. Kalau under nama syarikat, under nama majikan sih tidak menjadi masalah, karena di Malaysia itu untuk identiti perniagaan itu jelas. Contoh, kalau memang ada kedai dan di saat ini buka di pasar malam, ya di situ ada nama syarikat, dan nama syarikat itu pastinya harus sama persis seperti dengan nama yang di permit kerja. Nah, untuk yang kosong ataupun yang penyalahgunaan pas, apabila kamu dijumpai oleh tim Inspektorat Jabatan Immigration, apabila kamu di situ menyalahgunakan pas ataupun kosong, ngeblong dan sebagainya, pastinya akan sangkut. Ataupun untuk yang sahabat-sahabat demen ngeluyur di bazar Ramadan, kalau kamu memang kosongan, ya harap dikurangkan, karena sangatlah berisiko. Karena memang tim-tim ini, ya kalau yang berseragam sahabat ya pasti tahu, tapi di sini banyak yang yang nyamar gitu loh. Tahu-taunya sudah memegang ini, wah jangan lari gitu kan. Jadi mau gimana? Karena memang itu tugasnya. Jadi kita juga tidak bisa mempertikai, karena memang Immigration juga mempunyai hak untuk melindungi negara Malaysia dan pastinya juga menjaga kedaulatan. Oke, itu dulu untuk sharing pagi ini. Semoga bermanfaat. Selamat menjalankan ibadah puasa untuk sahabat-sahabat semua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PKI sukses. Bye. Nah, memang jadi itulah membuat mungkin salah satu orang Indonesia yang mau datang ke Malaysia itu agak berpikir-pikir ya. Karena sekarang pun juga orang Malaysia juga sudah sangat sensitif juga ya kepada warga asing. Nah, ini diakibatkan mungkin mulut-mulut kokori nih ya, APR ini ya. Padahal dulu orang Malaysia ya, ini Sari cakap ya, mereka baik tahu, walaupun tahu kalian itu adalah
tak ada dokumen, mereka pun rasa kasihan lah kan, biarlah mereka mencari rezeki sikit-sikit saja kan, bekerja di sini. Tapi sekarang ya, akibat ulah-ulah warga asing lah, APRI pun salah satunya ya, ada juga tahu mencetusnya ya, terjadi sekarang operasi di banyak tempat. Sari lihat orang Malaysia pun sekarang sudah sangat sensitif terhadap warga negara asing ya, apalagi banyaklah kejadian-kejadian kan yang jenayah-jenayah semuanya yang melibatkan warga negara asing. Oke teman-teman, so itulah mungkin ada di antaranya ya, dan di antara lainnya mungkin banyak yang pergi ke Kamboja, ada lagi keluar negara lainnya. Nah tapi itu terpulang lah ya. Kalian mau kerja secara legal, punya dokumen surat-surat ya, welcome saja gitu. Oke, terima kasih telah menonton video ini.